Yo, what's up friends? Selamat datang di channel YouTube saya, Bro Farley Keyboardist. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ditunggu. Thank you. Hai teman-teman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan dari transpose. Nah, penting atau tidak menggunakan transpose pada keyboard? Mari kita simak bersama-sama. Transpose bisa juga dikatakan memodulasi nada dari nada dasar ke nada lebih tinggi ataupun nada lebih rendah. Di sini saya akan memberikan contoh pada tombol transpose yang tertera pada keyboard. Transpose plus 1, transpose plus 2, transpose plus 3, transpose plus 4, transpose plus 5, transpose plus 6, transpose plus 7, transpose plus 8, transpose plus 9, transpose plus 10, transpose plus 11, dan transpose plus 12. Kita kembali lagi ke 0. Nah, fungsi dari transpose plus saya akan jelaskan seperti ini. Jika kita memainkan nada dasar C, jika kita menggunakan transpose plus 1, dia akan berbunyi nada cis. Atau kita naikkan ke transpose. Dan jika kita naikkan ke plus 2, menjadi D, tombol D. Tetapi nada dasar harus kita tekan. Jika kita naikkan ke plus 3, menjadi dis atau E-mol. Kita naikkan ke plus 4, akan bunyi nada E. Jika kita naikkan ke plus 5, akan bunyi nada F. Kita naikkan ke plus 6, bunyi nada Fis. Dan kita naikkan ke nada transpose plus 7, bunyi nada G. Kita naikkan plus 8, bunyinya A crash. Ke 9 plus 9 transposnya bunyi nada A. Dan plus 10 bunyi nada bemol atau bes. Transpose 11 bunyi nada B. Dan yang terakhir sudah mentok, kembali ke C. Jika kita kembalikan ke 0, bunyinya C. Itu transpose plus. Jadi dikatakan transpose plus dan transpose minus. Untuk plus 1 oktav. Jadi sama jika kita menekan satu tombol. Untuk transpose minus, kita akan menurunkan dari nada dasar ke nada lebih rendah. Minus 1B, minus 2 bemol atau bes, minus 3A, minus 4 ke gis atau G croix, minus 5G, minus 6 ke F press, minus 7 ke F, minus 8 ke E, minus 9 ke E mol,
minus 10 ke D, minus 11 ke C crash, dan minus 12 ke C. Jika kita kembalikan ke 0, bunyinya C. Nah, banyak yang bertanya, penting nggak untuk menggunakan transpose? Jika boleh dijawab, bisa penting, bisa juga nggak penting. Tetapi, untuk pemula, biasanya banyak yang menggunakan transpose. Transpose itu sebenarnya untuk lebih memudahkan kita, para player keyboard, untuk memudahkan kita untuk menaikkan atau menurunkan nada pada sebuah lagu. Contoh lagu-lagu apa saja yang diminta dari para penyanyi, kadang kita hanya memainkan chord C, atau chord yang kita mainkan itu hanya itu saja. Tetapi kita naikkan menjadi contoh, kita naikkan plus 2. Nah, di sini chordnya sudah berubah. Atau kita naikkan dari C, kita naikkan ke F. Jadi kita naikkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nadanya sudah nada F. Atau kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama seperti kita tekan F, sama kita menekan C di sini dan kita menaikkan plus 5. Tetapi kita menaikkan plus 5, bunyinya F. Kita tidak usah tekan lagi nada F di sini. Bunyinya sama seperti itu. Nah, ketika kita sering bermain menggunakan transpose, kita akan lebih sering seperti player yang manja. Jadi, alangkah baiknya kita melatih cara menekan chord dan nada dengan benar. Untuk itu, kita akan mencari tahu bagaimana jarak interval dari chord yang satu ke chord selanjutnya. Kita melihat jarak interval dari nada C ke D, D ke E ke F, F dan ke G, G ke A ke B, B dan ke C. Jarak interval yang dibutuhkan C ke D adalah 1. Sekali lagi, jarak interval yang dibutuhkan dari nada dasar tersebut 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sekali lagi, jarak intervalnya dari nada dasar C 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Mengapa demikian? Kita akan lihat bersama-sama. Nada C jika naikkan 1, jika nada C dinaikkan 1 atau kita modulasi ke nada D, itu jarak intervalnya adalah 1. Dan begitu juga nada D kita naikkan ke nada E, jarak intervalnya adalah 1 juga. Nah, kita berpatokan juga untuk nada E kita naikkan ke nada F bukan lagi 1, tetapi setengah. Mengapa? Karena di sini tidak ada tombol hitam. Jadi, lihat lagi ya. C ke D 1, ke E 1, ke F setengah, dan F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, dan B ke C sama seperti E ke F setengah. Jika kita menekan semua tombol-tombol atau tuts-tuts yang ada di sini, kita bisa mengetahui
tentang jarak interval tersebut. 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita mau main di kunci apa saja, tanpa menggunakan transpose, kita akan mengetahui jika kita memainkan di G. Contoh, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah, C ke D 1, D ke E 1, dan E ke F crash 1, kemudian F crash ke G setengah. Oke, di sini saya akan menjelaskan jarak interval bersamaan dengan transpose. Jika teman-teman tidak menggunakan transpose, di sini kita akan melihat, saya akan mencatat di sini, ya seperti rumus lah gitu. Mulai dari nada dasar C. Yang tadi seperti saya sudah katakan, C, nada dasar C, naikkan 1 ke D, berarti D, E, F, G, A, B, dan C. Nah, untuk mencari tahu setiap jarak interval, di sini seperti rumus, saya akan tulis C, D, E, F, G, A, B, dan C. Untuk mencari tahu 1, 1 setengah, 1, 1, 1, dan setengah, kita bisa ambil posisi kelima, 1, 2, 3, 4, dan 5, kita pindahkan di bawah ini. G, A, B, C, D, E, F, G. Seterusnya kita cari ke 5, 2, 3, 4, 5. D-nya kita pindahkan ke bawah. D, E, F, G, A, B, C, dan D. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. A kita pindahkan ke bawah. A, B, C, D, E, F, G, A. Kemudian nada A kita cari 1, 2, 3, 4, 5. E kita pindahkan ke bawah. E, F, G, A, B, C, D, dan E. Kita pindahkan lagi 1, 2, 3, 4, 5. B, C, D, E, F, G, A, B. Nah, mungkin ada yang pada bingung. Untuk mencari tahu interval, jarak interval tersebut, kita akan melihat di sini cari F. Kita hilangkan dulu karena chord C ini, nada-nada C ini sudah sering kita pakai. Kita pakai mulai dari G. Kita mencari nada F. Setiap kita dapat F, kita taruh di sini crash. Jika kita mendapat, kita turun ke bawah semuanya. Crash. Begitu juga di nada D. Di sini kita cari F. Jika sudah dapat F, kita taruh crash. Turun lagi ke bawah. Crash. Kemudian nada A. Ada F di sini. Turun ke bawah. Kemudian nada E. Oh, di sini ada F. Crash.
Kemudian ada B, ada. Sekarang kita akan melihat jarak interval yang tadi. Kalau kunci C biasanya sudah sering dipakai untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau kita masuk pada kunci G, mulai dari sol atau G. G, A, B, C, D, E, Fis atau F crash dan G. Kemudian D, D, E, F crash, G, A, B, C crash dan D. Kemudian pada chord yang A, B, C crash, D, E, F crash, G crash dan A. Begitu juga di E, F crash, G crash, A, B, C crash, D crash dan E. B atau bisa ambil dari bawah sini. B, C crash, D crash, E, F crash, G crash, A crash dan B. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah tahu kan untuk jarak interval ini? Dan kita kembali ke transpose yang tadi. Jika kita menggunakan transpose, itu mempermudah untuk player keyboard mengiring satu lagu. Tetapi jika kita tidak menggunakan transpose, atau kita merasa transpose itu tidak ada sesuatu yang penting, kita bisa menggunakan jarak interval ini tanpa menggunakan transpose tersebut. Nanti kita sudah bisa mengetahui untuk mengiring sebuah lagu. Contoh kita main di G, kita bisa melihat seperti rumus yang ada di sini. Jika salah menekan akan bunyinya seperti ini, false. Seharusnya sama juga D, E, F. Kita akan melihat di rumus jarak interval tersebut. Sekarang kita akan mencari jarak interval untuk mol. Mol atau tanda seperti ini, B. Pasti teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat kan? Jika tadi kita belajar tentang tanda crash, untuk kita mencari nada F menjadi F crash, sekarang kita mencari nada B dan tanda B kecil atau mol. Sama seperti tadi, C, D, E, F, G, A, B, C, D, H, C. Kemudian kita harus mencari tahu 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. F turun ke bawah. F, G, A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4. B kita pindahkan ke bawah. B, C, D, E, F, G, A, B. 1, 2, 3, 4. E kita pindahkan ke bawah. E, F, G, A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. A kita pindahkan ke bawah. A, B, C, D, E, F, G, A. 1, 2, 3, 4. D kita pindahkan ke bawah. D, E, F, G, A, B, C, dan D. Nah, untuk mencari mol tersebut, kita sama seperti tadi. Kita tidak usah memakai chord di C.
Kita lihat pada nada F. F ini kita ambil nada B. Jika kita cari nada B, di sini kita taruh kode mol atau B kecil. Kita turun lagi. E-mol. Ya. Kita dapat. Cari lagi di nada B. Berarti di sini B mol. Turun lagi E mol, A mol, dan D mol. Mana lagi? Di sini ada bemol, bemol, E mol, A mol, D mol. Ke nada E mol, kita cari B. Di sini ada bemol, E mol, A mol. Di A ada di sini bemol dan E mol. Kemudian di D ada bemol. Oke, untuk melihat jarak interval menggunakan mol tersebut, kita ambil contoh nada F. F, G, A, bass atau bemol, C, D, E, dan F. Untuk nada B, mol, bemol, C, D, E mol, F, G, A, dan bemol. Untuk nada E mol, F, G, A mol, bemol, C, D, A mol, bemol, C, D mol, E mol, F, G, dan A mol. D mol, E mol, F, G mol, A mol, bemol, C, dan D mol. Antara transpos dan jarak interval ini sangat penting untuk kita lakukan. Jadi banyak yang bertanya juga, penting nggak untuk memakai transpos? Penting nggak untuk memakai jarak interval? Ya, jika kita menggunakan sebisa kita dan sepengetahuan kita untuk bermain musik, bisa juga menggunakan transpos, bisa juga menggunakan jarak interval atau tidak menggunakan transpos. Pada pemain-pemain piano, untuk contoh piano klasik, dia tidak akan menggunakan transpos. Dikarenakan salah satunya juga tidak ada tombol transpos pada piano tersebut. Nah, kita pada player keyboard atau elektron, di keyboard biasanya sudah disiapkan transpos. Jika mengatakan penting atau tidak pentingnya, pasti penting juga. Untuk pemula atau yang ragu-ragu untuk menggunakan jarak interval, tentu tidak mau luput dari rasa salah untuk memainkan musik tersebut. Saya akan memberikan contoh jika kita menggunakan nada C, kita kadang merasa minder untuk bermain musik untuk tidak menggunakan transpos. Jadi jika kita memodulasikan nada tersebut, kita tekan transpos. Terkadang memang terasa minder, tetapi jika kita latih dan berlatih untuk melakukan jarak interval antara chord 1 dan chord selanjutnya, kita akan terbiasa dan pasti akan lebih lincah. Contoh, kita tidak menggunakan transpos.
modulasi ke nada D, berarti kita harus menggunakan jarak interval tersebut C ke D. Nah, tetapi jika kita merasa minder, merasa untuk masih kaku dalam menggunakan jarak interval atau chord, sebenarnya kita bisa menggunakan transpose tersebut. Tetapi tangan dan feeling kita harus lincah untuk modulasi nada tersebut. Tadi kan saya sudah mencontohkan bagaimana nada standar untuk naik ke nada D. Nah, sekarang bagaimana untuk menggunakan transposnya? Penggunaan transposnya seperti ini. Untuk naik ke D, harus cepat tangan kita untuk tekan D, berarti plus 2. 1, 2. Nah, ini sudah nada D jika kita menggunakan transpose. Jadi bagaimana? Apakah kita akan terus menggunakan transpose atau kita menggunakan jarak interval dengan menggunakan nada-nada standar agar kita lebih lincah? Silakan belajar dan terus belajar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa minder, dan tetaplah giat untuk belajar supaya kita bisa bermain menjadi lincah seperti pemain-pemain yang kita melihat, pemain Dream Theater atau musisi-musisi Indonesia, musisi-musisi Eropa, David Foster. Untuk itu, saya sarankan marilah kita belajar bersama, jangan pernah kita menyerah. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan tutorial atau video-video saya selanjutnya. Terima kasih.